Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang urgensi dan tantangan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, saya Fauzia Laila Utami, dan ada kedua rekan saya, Randy Ramadan dan Rosi Adelia. Untuk pengertian demokrasi akan dibacakan Saudara Randy. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih, moderator. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau demos, berarti rakyat, dan kratos atau kratin, berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian, penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Demokrasi mempunyai arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat, kendat secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini, berikut akan dikutip beberapa pengertian demokrasi. 1. E.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dari keputusannya. Yang kedua, Harry Sos. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat karena dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. Urgensi demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia saat ini, demokrasi Indonesia pasca kolonial, kita mendapati peran demokrasi yang makin luas. Di zaman Soekarno, kita mengenal beberapa model demokrasi, partai-partai nasionalis, komunis, bahkan Islamis. Hampir semua mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang ideal. Bahkan bagi mereka, demokrasi bukan hanya merupakan sarana, tetapi demokrasi akan mencapai suatu yang ideal. Bebas dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan adalah tujuan saat itu, yaitu mencapai sebuah demokrasi. Oleh karena itu, orang makin menyukai demokrasi. Demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dapat dikatakan adalah demokrasi liberal dalam sistem pemilu, mengindikasi sistem demokrasi liberal di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Pemilu multi partai yang diikuti oleh banyak partai. 2. Pemilu selain memilih anggota Dewan, DPRD atau DPRD juga memiliki anggota DPD. Yang ketiga, pemilihan presiden secara langsung sejak 2004, bukan hanya sosok presiden tetapi juga wakil presidennya. Yang keempat, pemilihan penjabat-penjabat birokrasi secara langsung atau pilkada, yaitu pilkada gubernur, wali kota, dan bupati. Yang kelima,
adanya Badan Khusus Penyelenggaraan Pemilu, yaitu KPU sebagai panitia dan Panwaslu sebagai pengawas proses pemilu. Yang keenam, adanya lembaga survei, lembaga polling, lembaga riset, dan lain-lainnya. Semua ini dan indikasi-indikasi lainnya telah terlembagakan secara kuat dengan payung undang-undang politik yang direvisi setiap 5 tahunan sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem demikian telah menjadi realitas politik legal dan memiliki posisi sangat kuat dalam kehidupan politik nasional. Pesta demokrasi yang kita gelar setiap 5 tahun ini haruslah memiliki visi ke depannya yang jelas untuk membawa perubahan yang fundamental bagi bangsa Indonesia, bagi dari segi perekonomian, pertahanan, dan persaingan tingkat global. Oleh karena itu, sinkronisasi antara demokrasi dengan pembangunan nasional haruslah sejalan, bukan malah sebaliknya. Demokrasi yang ditegakkan hanya merupakan untuk pemenuhan kepentingan partai dan sekelompok tertentu saja. Jadi demokrasi yang kita terapkan sekarang haruslah mengacu pada sendi-sendi bangsa Indonesia yang berdasarkan filsafat bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosi Adelia Putri. Kepada Rosi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah politik bangsa, Indonesia pernah menganut beberapa jenis demokrasi, yakni demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Berikut merupakan uraian mengenai demokrasi yang pernah dianut bangsa Indonesia. 1. Demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi parlementer pernah ditetapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, periode pertama 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pelaksanaan demokrasi parlementer tersebut secara yuridis formal berakhir pada tanggal 5 Juli 1959. Bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer 1945 sampai 1959, kemudian politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. 2. Demokrasi terpimpin. Istilah demokrasi terpimpin untuk pertama kalinya dipakai secara resmi dalam pidato Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Ketika pembuka sidang konstituante di Bandung, demokrasi terpimpin timbul dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktek demokrasi parlementer yang menyebabkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin berarti pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini mengandung arti bahwa yang membimbing dan sekaligus landasan kehidupan demokrasi di negara kita adalah sila keempat Pancasila, dan bukan kepada perorangan atau pimpinan. Apabila dilihat dari hakikat dan ciri negara demokrasi, dapat dikatakan bahwa demokrasi terpimpin telah menyimpang dari demokrasi konstitusional. Demokrasi terpimpin, hal ini mengandung arti bahwa yang membimbing dan sekaligus landasan kehidupan demokrasi menonjolkan kepemimpinan yang jauh lebih besar daripada demokrasinya sehingga ide dasar demokrasi kehilangan artinya. Akibat dominannya kekuasaan, presiden dan kurang berfungsinya lembaga legislatif dalam mengontrol pemerintahan, maka kebijakan pemerintah seringkali menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Sejak lahirnya Orde Baru, diberlakukan demokrasi Pancasila sampai saat ini. Secara konsepsional, demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas antara lain bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan yang bernapaskan ketuhanan yang Maha Esa, menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas, pengambilan keputusan sedapat didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bersendi atas hukum. Dalam demokrasi Pancasila, kehidupan kenegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui saluran-saluran tertentu sesuai dengan Undang-Undang 1945. 4. Demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek penyelenggaraan. Untuk mewujudkan praktek demokrasi yang sesuai dengan tuntutan reformasi harus dimulai dari pembentukan peraturan yang mendorong terjadinya demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, pada 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa dan berhasil mengubah, menambah, serta mencabut ketetapan MPR sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain itu, ditetapkan pada beberapa ketetapan MPR yang mengatur materi baru. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek pelaksanaan demokrasi tersebut, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini, yaitu pemilihan umum lebih demokratis, partai politik lebih mandiri, pengaturan HAM, dan lembaga demokrasi lebih berfungsi. Adapun tantangan yang menjungkal demokrasi terbagi dalam 5 indikator. Yang pertama, berkembangnya kelompok radikal. Kebanyakan negara-negara Barat dan Amerika termasuk Indonesia menganggap bahwa para teroris adalah yang terpinggirkan secara ekonomi. Namun lebih daripada itu, mereka sesungguhnya bukan karena miskin, tetapi karena mereka geram dengan penindasan yang dilakukan dengan negara maju terhadap negara berkembang. Yang kedua, kepicikan daerah. Ancaman kepicikan daerah yang saya maksud dalam hal ini bukan aksi separatisme. Meskipun itu sangat mungkin, namun yang dimaksud dalam hal ini adalah pertama, isu putra-putri daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga peluang bagi warga pendatang sangat sempit dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, ketidakadilan. Ketidakadilan dalam sesuatu menjadi faktor utama penghalang demokrasi. Mengapa demikian? Karena ketidakadilan berkaitan dengan kemanusiaan. Ketidakadilan dapat kita lihat dari 4 bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Pertama, ketidakadilan dalam bidang ekonomi berkaitan erat dengan kesenjangan sosial. Kedua, ketidakadilan dalam bidang politik, orang pandai belum tentu bisa menjadi seorang pemimpin, karena akses dalam partai politik itu sangat sulit. Yang ketiga, dalam bidang sosial. Hal ini kaitannya dengan diskriminasi suku, agama, dan lainnya. Sehingga dalam masyarakat terjadi perpecahan antara suku, agama, dan lainnya. Dan yang terakhir, keadilan dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan kesetaraan dalam bidang hukum. Kita bisa lihat selama ini begitu banyak fenomena yang mencederai hukum kita. Yang keempat, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang ada. Dalam praktek demokrasi selama ini meskipun masih relatif baru, ternyata menimbulkan minimnya kepercayaan publik terhadap
institusi-institusi baik pemerintahan ataupun partai politik, seperti independensi pers, penegak hukum, partai politik, lembaga perwakilan, bahkan pemimpin. Yang kelima, globalisasi. Pemerintahan dalam negeri tidak mungkin lepas dari pengaruh global. Dengan kebebasan mengakses media, mudah mengetahui permasalahan yang dialami negara lain, dan masalah di negara lain itu pun turut mempengaruhi politik dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang bertanya, dipersilakan untuk 2 penanya. Izin bertanya untuk kelompok 2. Ya, kepada Saudara Samsul dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya izin bertanya, apakah masyarakat sudah puas dengan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini? Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Samsul. Untuk Saudara Syifa dipersilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Izin bertanya, mengapa kebijakan pemerintah seringkali menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945? Terima kasih ya Syifa. Mungkin cukup, dan